Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menopang kami di dalam segala kekuatan dan kuasa, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipuji dalam hidup kami. Kami akan mendengar firman-Mu, Roh Kudus Engkau mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 122 ayat yang pertama. Doa sejahtera untuk Yerusalem, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 adalah doa sejarah untuk Yerusalem. Kala itu, Yerusalem itu menjadi pusat perhatian umat Allah. Karena Yerusalem adalah pusat tempat peribadatan, tempat persekutuan, adalah tempat yang menjadi sasaran utama bagi mereka yang mengenal Allah. Sehingga orang merelakan segala sesuatu, berjuang. Orang begitu gegap gempita untuk bersama-sama berduyun-duyun pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah yang benar di Yerusalem. Karena Yerusalem kala itu adalah tempat hadirnya Tuhan, tempat di mana Allah berdiam diri di daerah itu. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, ada satu konsep yang dibangun di dalam ayat ini, jauh dari apa tentang yang saya sampaikan dari kedudukan Yerusalem itu sendiri. Selain itu, Yerusalem adalah tempat kediaman Allah. Namun sesungguhnya, kita tidak akan membicarakan tentang kehebatan Yerusalem. Kita tidak akan membicarakan tentang apa hebatnya kehebatan dari kota Yerusalem itu. Tetapi ada jauh makna yang harus kita selidiki dan nikmati tentang pernyataan pemazmur ini. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sesama anak-anak Tuhan saling membangun dan itu merupakan kewajiban. Saling memberikan perhatian, saling memberikan atensi, saling mendorong satu dengan yang lain. Bagi pemazmur, dia mengalami sukacita yang besar. Ketika sahabat, ketika rekannya, ketika dia mendapatkan undangan dari sahabatnya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sebab di dalam rumah Tuhan itu, pemazmur akan mengalami sebuah rekonsiliasi dari sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Hidupnya dibangun di sana. Dan sesungguhnya bagi orang percaya juga harus punya pengalaman seperti ini. Di dalam tempat ibadah, di dalam rumah Tuhan kita mengalami perjumpaan. Kita mengalami sebuah persekutuan. Kita mengalami keintiman dengan Tuhan dan kita merasakan bagaimana kehidupan yang sejati itu nyata dan muncul. Karenanya ketika pemazmur berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sesungguhnya ada besar pengharapan. Ada sebuah kerinduan yang mendalam bagi pemazmur untuk datang bertemu dengan Tuhan. Untuk membangun relasi dan persekutuan dengan Allah. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi pandemi seperti ini,
Kita sulit, kita enggan ketika orang berkata kepada kita, mari kita beribadah. Mungkin kita akan berkata benci, mungkin kita akan kecewa. Sudah tahu kondisinya seperti ini. Sudah tahu situasinya tidak baik. Kenapa dia berkata kepadaku, mari beribadah ke rumah Tuhan? Saya ingin pastikan begini, pengalaman pemazmur juga ada dalam ketidakbaikan. Tetapi ketika orang berkata kepadanya, mari pergi ke rumah Tuhan, hatinya dipenuhi dengan segala sukacita. Pagi hari ini mari kita mengubah paradigma hidup kita tentang rumah Tuhan. Bahwa di sana adalah tempat perjumpaan pribadi, tempat persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan di sanalah kita akan menikmati kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita yang besar Tuhan limpahkan bagi kita ketika kita bersekutu dengan sesama kita. Mari kita bangun kehidupan yang beribadah, memuliakan Tuhan dalam rumah ibadah. Dan ini salah satu penghargaan tertinggi, makna daripada Sabat Tuhan. Mari pergunakan sebaiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi.